Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wa syukurillah wa la hawla wa la quwata illa billah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya wa la rasula ba'da. Allah Ta'ala fi kitabih tanzil ba'da an a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala sadiqul masduq Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam fi hadisi asy-syarif ittaqillaha haitsuma kunta wa atbi'i sayyatan hasanatan tamhuha wa khaliqin nasa bi khuluqin hasanin. Taib, alhamdulillah di kesempatan perdana di waktu yang pertama ini di Masjid Ar-Royan yang semoga Allah senantiasa memberikan rahmatnya, memberikan barokahnya kepada kita semua dalam rangka untuk bertolabul ilmi, untuk menapaki, untuk meraih warisan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang secara silsilah sampai kepada kita melalui jalur para sahabat, melalui jalur para tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan ulama-ulama setelahnya yang secara silsilah keilmuan sampai saat ini. Di mana alhamdulillah kita masih bisa menikmati indahnya Islam melalui aturan-aturan hukum-hukum syar'i, di mana di setiap hukum syar'i yang Allah telah tetapkan kepada kita melalui utusannya Nabiullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di situ penuh dengan hikmah. Tidak ada sesuatu yang Allah perintahkan untuk dikerjakan kecuali ada hikmah padanya. Dan sebaliknya, tidak ada sesuatu yang Allah larang dalam syariatnya kecuali di situ ada keburukan atau bahaya bagi kita semua. Sehingga kita sebagai umat Islam tentunya senantiasa untuk menguatkan keyakinan kita, i'tiqad kita akan kebenaran risalah yang dibawa oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan salah satu bentuk atau wujud usaha kita untuk menambah keyakinan, karena keyakinan itu dibangun di atas ilmu. Maka orang yang tidak berilmu, orang yang tidak mengetahui akan hakikat sesuatu, tentunya dia tidak akan sampai pada tingkat keyakinan yang sempurna. Bisa ada yakin tapi tidak sempurna, masih ada keraguan-raguan. Maka untuk menguatkan keyakinan tersebut perlu adanya ilmu. Dan salah satu ilmu yang akan membahas berkenaan dengan syariat-syariat yang Allah telah tetapkan atau Allah telah syariatkan, yaitu salah satunya ilmu fikih. Sehingga ilmu fikih ini merupakan ilmu yang hukumnya fardu ain. Karena apa? Setiap orang yang dia memeluk Islam, baik dia Islam dari baliknya, dia terlahir dari keluarga yang sudah bapak ibunya Islam, artinya dia sudah mewarisi atau diberikan Islam itu dari sejak dia lahir sampai balik dia mulai taklif menjadi mukallaf, atau orang yang baru masuk Islam setelah dia mungkin beragama lain atau seorang mus'alaf. Maka hal yang perlu dipelajari adalah salah satunya yang ilmu berhukum fardu ain yang wajib atas setiap individu muslim ketika dia sudah berislam adalah mempelajari ilmu fikih salah satunya. Kenapa ilmu fikih itu wajib? Karena ilmu fikih itu adalah ilmu yang akan mengantarkan kita mengetahui apa sih yang menjadi konsekuensi keislaman kita. Apa sih penjabaran dari rukun Islam yang kita yakini itu. Maka ini menjadi ilmu yang wajib. Wajibnya ain. Setiap individu, setiap jiwa, setiap muslim wajib mengetahuinya. Karena tidak mungkin ketika dia muslim, dia punya konsekuensi wajib sholat, dia tidak bisa melakukan sholat karena tidak tahu ilmu tata cara bagaimana sholat. Atau dia seorang muslim yang telah wajib padanya haji misal, atau wajib padanya zakat,
tapi dia tidak tahu bagaimana ilmu tentang haji atau zakat. Nah, ini menjadi ilmu yang fardhu ain. Karena fikih ini adalah akan membahas, ya terkhusus fikih yang membahas tentang ibadah adalah ilmu-ilmu yang akan berkenaan dengan kehidupan sehari-hari seorang muslim. Maka dalam mempelajarinya itu hukumnya juga fardu. Karena dalam hadis thalabul ilmi fardhatun ala kulli muslimin wal muslimat, menuntut ilmu wajib bagi seorang muslim dan muslimat. Maka tidak semua ilmu, tergantung ilmu itu hukumnya apa. Kalau ilmu itu hukumnya wajib, maka menuntut ilmunya hukumnya jadi wajib. Sebagaimana yang dijelaskan hadis tersebut. Jadi hadis tersebut menjelaskan ilmu-ilmu yang dia hukumnya wajib, maka setiap muslim wajib menuntut ilmu tersebut. Setiap muslim wajib mencari ilmu tersebut. Karena tidak sempurna kewajiban yang melekat padanya tanpa ilmu tersebut. Seperti tadi, sholat 5 waktu wajib bagi setiap muslim. Orang yang berikrar dirinya muslim, baik setelah balik maupun dari kekufurannya, dia mu'alaf. Maka ketika dia masuk Islam dengan 2 kalimat syahadat, melekat kewajiban sholat. Ketika dia sudah taklif, akil, balik. Sehingga dia wajib mempelajari ilmu-ilmu yang berkenaan dengan tata cara sholat. Nanti masuknya ke fikih. Baik, sehingga ilmu yang wajib tersebut adalah ilmu yang sampai taraf hukumnya wajib. Karena ada ilmu yang mubah, ya, ilmu yang sunnah juga ada, atau ilmu yang fardu kifayah juga ada. Fardu kifayah itu seperti ilmu hadis, mempelajari tentang tobaqot hadis, mempelajari tentang ya sanad hadis, matanya hadis, itu fardu kifayah. Kalau sudah ada sebagian kaum muslimin yang mendalami ilmu itu, maka saqatat anil baqi, yang lain gugur, nggak berdosa. Atau ilmu yang hukumnya mubah, seperti kita belajar ilmu-ilmu kauniyah, belajar matematika, fisika, kimia, itu mubah, boleh. Ya. Atau ilmu yang hukumnya sunnah, yang ilmu itu sangat dibutuhkan untuk ya memperlancar atau digunakan untuk mengetahui perkara-perkara yang sunnah. Atau juga ada ilmu yang dia ilmu yang hukumnya haram, ya seperti ilmu-ilmu yang mengantarkan kepada kemaksiatan atau ilmu-ilmu tentang kesyirikan dan sebagainya. Misal belajar primbon gitu kan, atau belajar apa, cara bermain judi, ya ilmu tentang otak-atik gathuk nomor togel, nah misal seperti itu haram. Belajar ilmu itu haram. Atau belajar ilmu cara mencopet, atau belajar ilmu cara maling agar tidak ketahuan, nah itu haram. Maka menuntut ilmu itu pun haram. Nah, sehingga thalabul ilmi itu akan berkaitan hukumnya dengan ilmu yang akan kita ambil. Nah, termasuk kita belajar fikih ini adalah ilmu yang sifatnya fardu. Maka menuntutnya adalah kewajiban kita. Karena tidak sempurna amaliyah ibadah kita tanpa ilmu ini. Sehingga ilmu ini menjadi ilmu wajib dan menuntutnya juga suatu kewajiban. Baik. Alhamdulillah di kesempatan kali ini kita baru akan masuk di muqaddimah fiqhiyah atau muqaddimah berkenaan dengan fikih. Yang insya Allah nanti kedepannya kita akan mengambil panduan kitab fikih yang ringkas, yaitu Matan Abu Suja, yang insya Allah akan kita syarah dengan kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Ya, kitabnya sedang, tidak tipis banget, tidak besar sekali. Ini kategorinya ya sedang, karena sudah cukup untuk membuat atau memahami fikih terkhusus dalam mazhab Syafi'i berkenaan dengan ibadah-ibadah, berkenaan dengan muamalah-muamalah, berkenaan dengan hubungan keluarga al-usrah, dan juga berkenaan dengan al-hudud wal jinayat, perkara-perkara kriminal dalam Islam dan apa hukumannya. Sehingga 4 perkara ini yang akan menjadi pembahasan dalam kitab Fathul Qorib Al-Mujib, yang insya Allah nanti akan kita jadikan sebagai panduan kita belajar fikih. Jadi kita belajar fikih, Pak Bu, itu perlu panduan, ya, dan perlu kitab yang akan mengantarkan kita pada pemahaman yang benar. Dan kitab ini insya Allah bukan kitab sembarangan. Kitab ini adalah kitab ulama yang sudah diakui
lintas generasi sepanjang zaman. Insya Allah nanti pas kita bahas berkenaan dengan biografi penulis atau yang memiliki matan atau Imam Al-Qadhi Abu Suja dan biografi pensyarah atau pemilik kitab ini Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, insya Allah kita akan lebih dekat mengenal. Karena kalau kita tidak mengenal ulamanya, tentunya kita bisa jadi meragukan keilmuannya. Tapi kalau kita kenal siapa ulama yang menulis kitab yang akan kita jadikan panduan dalam belajar fikih, maka insya Allah kita juga akan menimbulkan trust atau kepercayaan terhadap isi daripada karya-karya beliau. Baik, di awal ini insya Allah kita akan mencoba untuk memukadimahi, untuk membuka pandangan kita, tasyawur kita, gambaran berkenaan dengan fikih. Saya yakin kita semua di sini sudah pernah belajar fikih. Saya yakin kita semua dulu dari kecil atau mungkin ketika TPA atau ketika belajar ba'da maghrib di surau-surau sudah belajar fikih, sudah belajar tata cara sholat, sudah belajar bagaimana kriteria zakat dan sebagainya, dan sudah belajar berkenaan dengan amaliyah-amaliyah maupun muamalah antar manusia. Namun tidak ada salahnya jika kita mengulang kembali tentunya dengan panduan para ulama melalui kitab-kitab beliau untuk membahas berkenaan dengan fikih tersebut. Bagi yang Bapak-bapak sekalian yang dulu sudah pernah belajar, jadikan ini sebagai murojaah. Jadikan ini sebagai untuk mengulang ilmu. Karena ilmu semakin diulang itu semakin nambah faidahnya. Karakter ilmu semakin diulang, itu akan menambah manfaat, faidah akan kita temukan. Tidak membosankan, insya Allah. Dan ilmu itu ketika sering diulang, maka hakikatnya itulah upaya kita untuk mengikat ilmu. Karena manusia itu tempatnya lupa, tempatnya khilaf, manusia gampang lupa. Sehingga kalau sesuatu yang tidak pernah diulang-ulang atau tidak diulang hanya sekali saja dia pernah dapat, itu hanya jadi lintasan-lintasan di alam pikiran dia. Kadang ngaji malam ini, besok pagi sudah lupa. Betul Pak? Betul Pak? Betul. Maka bagi yang sudah pernah ngaji fikih, jadikan ini murojaah untuk mengulang, untuk mengingatkan kembali materi-materi yang sudah pernah kita pelajari. Bagi yang belum, jadikan ini tempat untuk permulaan kita belajar fikih. Dan insya Allah nanti kita akan jelaskan bagaimana madrasah para ulama dalam belajar fikih. Baik, yang pertama yang akan kita bahas ada 4 poin yang insya Allah akan kita coba bahas di kesempatan malam hari ini. Semoga cukup waktu yang ada. 4 poin tersebut yang yaitu ta'riful fikhi. Yang pertama akan kita bahas pengertian atau pemahaman kita terhadap fikih. Jangan sampai selama ini kita tahu fikih, pelajaran fikih, belajar fikih, tapi kita tidak paham hakikatnya fikih itu apa sebenarnya. Kemudian fikih itu sebenarnya maknanya seperti apa. Kemudian yang kedua, dairatul fikih, ruang lingkup fikih. Setelah kita nanti tahu apa itu fikih sebenarnya yang dipahami oleh para ulama, yang sesuatu yang harus kita ketahui. Kemudian yang kedua, ruang lingkup fikih itu apa saja? Apakah luas, apakah sempit, apakah terbatas, apakah tidak terbatas? Nah, ini perlu kita ketahui. Ruang lingkup fikih itu apa saja? Kemudian yang ketiga, maratibut tadris. Tingkatan atau jenjang belajar fikih itu seperti apa? Para ulama terdahulu dalam belajar fikih itu seperti apa? Kemudian yang ketiga, yaitu fiqhul ikhtilaf. Bagaimana memahami fikih dalam perspektif sikap kita terhadap perbedaan. Ya, ini yang keempat yang paling penting nanti. Setelah kita belajar fikih, kita mengetahui ruang lingkup fikih itu seperti apa saja. Kemudian yang ketiga, bagaimana cara belajar fikih sebenarnya yang diwariskan oleh para ulama-ulama terdahulu. Dan yang keempat, bagaimana sikap kita ketika memahami fikih yang berbeda atau fikih ikhtilaf. Ketika ada ikhtilaf, bagaimana sikap kita? Bagaimana pemahaman yang harus kita bangun ketika terjadi khilaf
saat kita membahas atau belajar fikih. Baik. Yang pertama, ta'riful fikhi. Kita akan bahas berkenaan dengan makna atau makrifat atau arti daripada fikih itu sendiri. Sebagaimana pepatah, tak kenal maka tak sayang. Tak kenal maka tak paham. Maka orang tidak akan paham fikih walaupun dia pernah belajar fikih, walaupun pernah dia baca kitab-kitab fikih, tapi dia akan tidak memahami tatkala dia tidak tahu fikih itu apa sebenarnya. Jadi fondasi yang paling dasar ketika kita mau belajar fikih itu pahami dulu fikih itu apa. Fikih itu pengertian ulama mendefinisikan fikih itu seperti apa, sehingga dengan pengertian kita akan tahu. Tapi kalau pengertiannya saja kita masih ngambang, kita belum tahu atau belum memahami pengertian fikih itu sendiri, maka bagaimana kita mau berjalan bertolabul ilmi mencari ilmu fikih itu? Kita akan bingung. Dan karena kebingungan kita, nanti akan timbul sikap-sikap yang kurang bijak dalam memahami fikih. Maka 4 kriteria tadi itu akan berkorelasi. Kalau orang tidak paham fikih, ya dia tidak akan sadar diri dia berada di mana ruang lingkup dia dalam fikih. Yang nanti efeknya dia tidak menapaki belajar fikih sesuai tangga yang diwarisi oleh para ulama. Belajar fikihnya asal-asalan, belajar fikihnya semau dia, belajar fikihnya yang penting baca atau sebagainya. Dan yang ketiga, efeknya ya dia akan tidak bisa memahami perbedaan-perbedaan yang terjadi dalam fikih, yang nanti bisa berakibat pada sikap-sikap kurang bijak terhadap sesama kaum muslimin atau menimbulkan perpecahan di tengah-tengah kaum muslimin. Yang pertama, ta'rif atau definisi fikih. Al-fiqhu, fikih itu secara bahasa al-fahmu. Fikih secara bahasa artinya adalah pemahaman. Ya, ketika kita mau membahas fikih, berarti kita akan membahas pemahaman. Secara bahasa artinya pemahaman. Ya, pemahaman siapa? Yaitu pemahaman para ulama, pemahaman salafus ummah wa salafus soleh. Ya. Sebagaimana kita sering gaungkan, kita harus kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah. Betul Pak? Betul. Tapi jangan berhenti di situ. Kalau kita cuma kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah, itu ada sesuatu yang kurang tepat. Kembalinya betul, tapi masih ada lanjutannya. Kembali ke Al-Quran dan As-Sunnah dengan pemahaman salafus soleh atau dengan pemahaman para ulama, bukan dengan pemahaman kita sendiri. Ya, karena kita itu belum ada derajatnya sampai tingkat mujtahid. Kita belum mampu memahami Al-Quran langsung secara zahir. Kita belum mampu memahami hadis secara zahir dan menyimpulkan hukumnya. Sehingga fikih ini pemahaman. Maka ketika bicara fikih nanti akan berbicara ini pemahaman siapa? Atau istilahnya kalau dia pemahaman seorang mujtahid, ini ijtihad siapa? Nanti ini mazhab siapa? Maka akan larinya ke sana. Maka kita sebagai kaum muslimin tidak akan lepas dari pemahaman para ulama. Ibarat kata Al-Quran dan hadis itu adalah mamba, sumber dari segala ilmu. Dan Al-Quran hadis diturunkan 1442 tahun yang lalu di masa Rasulullah SAW. Yang waktu itu terpaut jauh sekali dengan kita. Ya, sangat jauh. Tidak mungkin kita langsung loncat ngambil langsung Al-Quran sebagaimana yang dipahami oleh para sahabat atau yang dipahami oleh Rasulullah. Tidak mungkin kita mengambil langsung hadis sebagaimana yang dimaksud oleh Rasulullah yang dipahami oleh para sahabat tanpa melalui rentetan silsilah ulama-ulama yang menyambungkan kepada sumber ilmu tadi. Nah, disinilah ranah fikih. Maka ketika kita mau belajar fikih, itu marojenya apa? Ya kitab-kitab fikih, kitab-kitab para ulama. Karena kita tidak bisa meninggalkan para ulama untuk perkara pemahaman ini. Jangan sampai kita memahami Al-Quran dengan pemahaman kita sendiri. Kita ulama bukan, mujtahid juga jauh.
Jangan sampai kita memahami hadis, kita nemu satu hadis, dipahami, oh ini hukumnya haram, oh ini hukumnya makruh, oh ini hukumnya bid'ah, dengan pemahaman kita sendiri. Padahal kita masih jauh dari kemampuan untuk sampai menyimpulkan, memvonis satu amal atau hukum. Maka disinilah fungsi fikih. Maka ketika kita mau belajar fikih, maka kita akan mempelajari pemahaman-pemahaman para ulama yang menyampaikan kita pada pemahaman Al-Quran dan hadis yang sahih, yang benar sesuai dengan yang diajarkan Rasulullah SAW. Nah, sehingga kita tidak bisa memutus rantai ini. Dari masa Rasulullah sampai ke kita tidak bisa memutus rantai. Kita maunya langsung ke Al-Quran, kita maunya langsung ke hadis. Sedangkan ulama di rantai ini kita tinggalkan. Nah, ini dalam memahami fikih berarti belum begitu memahami. Dari artinya saja sudah jauh. Sehingga jangan sampai kita kurang memahami ini. Sehingga fikih itu fahmu, pemahaman. Pemahaman siapa? Pemahaman para ulama, mulai dari kalangan sahabat, ulama, para sahabat, tabi'un, terus sampai saat ini. Yang itu mereka saling mewariskan ilmunya hingga kita saat ini. Sehingga ketika belajar fikih, maka kita akan kembali kepada pemahaman para salafus soleh, atau pemahaman para ulama-ulama terdahulu yang menyambungkan secara disiplin ilmu kepada kita. Sedangkan wa ma'na syar'i, secara syar'i, fikih itu adalah ma'rifatul ahkami syar'iyyati. Ma'rifatul ahkami syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad. Nah, ketika kita membahas makna fikih secara syar'i, Pak, Bu, itu akan lebih dalam lagi. Yaitu apa? Ma'rifatul ahkami syar'iyyati. Mengetahui hukum syar'i, allati tariquha al-ijtihad. Di mana jalan untuk mengetahui hukum syar'i tersebut, thariqah, metode yang digunakan untuk mengetahui hukum syar'i tersebut, yaitu apa? Al-ijtihad. Ijtihad itu adalah tadi pemahaman para ulama, ijtihad para mujtahid, ijtihad para ulama, baik ulama di masa sahabat, tabi'in, tabi'in terus sampai kepada ulama yang menyampaikan ilmu itu kepada kita. Sehingga dari pengertian ini saja bahwasanya fikih itu adalah mengetahui hukum-hukum syar'i yang cara mendapatkannya melalui jalur ijtihad, melalui ijtihad para ulama. Maka ketika kita mengetahui takrif atau pengertian fikih seperti ini, maka ketika kita mau membahas fikih itu nanti tidak akan lepas daripada perbedaan pendapat. Karena ijtihad itu adalah kesimpulan hukum yang menjadi agrot atau tujuan akhir mujtahid meneliti suatu masalah. Kesimpulan hukum atau ijtihad seorang mujtahid. Bisa jadi mujtahidnya ada 5, imamnya ada 5, atau imamnya ada 4. Ini berbeda semua dalam hukum. Misal Imam Abu Hanifah ijtihadnya seperti ini, Imam Malik ijtihadnya seperti itu, Imam Syafi'i ijtihadnya seperti ini. Berbeda. Sehingga inilah ranah fikih. Maka ketika kita mengetahui makna fikih itu adalah mengetahui hukum syar'i dengan jalan ijtihad, maka produk-produk fikih, hasil istimbat fikih itu mayoritas adalah ijtihad. Mayoritas adalah pilihan ulama. Makanya di fikih itu nanti ada mazhab Hanafiyah, ada mazhab Malikiyah, ada mazhab Syafi'iyah, ada mazhab Hanabila. Karena apa? Karena imam fikih yang 4 ini pun dalam suatu perkara misal itu akan berbeda-beda pendapat. Karena fikih yaitu pemahaman. Bisa jadi satu perkara ini gelas. Ini gelas. Satu melihat, oh ini gelasnya seperti ini bentuknya. Dari sana kelihatannya gelasnya seperti ini bentuknya. Sehingga memahaminya berbeda. Tentunya ulama dalam memahami bukan asal memahami saja. Dengan ilmu-ilmu alat dan dengan kemampuan yang memang sudah tarafnya beliau-beliau itu berijtihad. Sehingga ketika kita paham fikih itu ranahnya ijtihad, maka kita harus
menyiapkan diri kita ketika hendak belajar fikih. Yang pertama, dibuka lebar-lebar dada kita. Kenapa? Harus salamatus sodr, harus tasamuh, harus membuka dada kita lebar-lebar, harus siap menerima perbedaan. Karena fikih itu thoriquha ijtihad. Untuk mendapatkan hukum dalam fikih itu hampir mayoritas melalui thoriqah ijtihad. Maka pasti akan banyak perbedaan nanti. Antara ulama ini dengan ulama itu berbeda. Kemudian antara dalam mazhab Syafi'i saja, antara ulama Syafi'iyah A dengan B itu kadang berbeda pendapat. Antara Imam An-Nawawi dengan Imam Ar-Rafi'i kadang berbeda pendapat. Antara Ibnu Hajar Al-Haytami dengan Imam Ar-Ramli kadang berbeda pendapat. Padahal itu imam dalam satu mazhab. Itu pun kadang berbeda pendapat. Nah, inilah yang perlu kita ketahui ketika kita paham makna fikih, maka kita akan paham pula kita mau masuk ke ranah apa. Yaitu fikih yang penuh dengan perbedaan, penuh dengan ikhtilaf. Sehingga dari awal kita sudah membuka lebar-lebar dada kita. Jangan sampai apa yang kita pelajari saat ini mungkin baru satu kitab, mungkin baru satu guru. Lalu kita anggap itu yang paling benar, yang lain salah. Nah, ini kurang bijak dalam belajar fikih. Karena fikih itu penuh dengan ikhtilaf. Selagi masih dalam dairah Ahlussunnah wal Jamaah, tidak keluar dari 4 mazhab itu atau mazhab yang lain yang masih dalam Ahlussunnah wal Jamaah, maka silakan bertoleransi. Buka dada lebar-lebar, saling menghargai pendapat masing-masing. Tinggal mana yang akan dipilih. Nah, nanti akan ada kita jelaskan mana yang munasib dengan keadaan di tempat kita. Min masailil khilaf. Ya, fikih itu akan membahas masalah-masalah yang di situ banyak khilaf. Karena tadi dari pengertiannya saja sudah sesuatu yang hasil dari produk ijtihad, produk dari ya pendapat atau pemahaman ulama terhadap nas tersebut. Bi khilafi ma laysa tariquhu ijtihad. Ya. Sebaliknya, perkara-perkara yang tidak membutuhkan ijtihad dalam mendapatkannya, atau perkara-perkara yang sudah tauqifi, perkara-perkara yang sudah baku Allah turunkan, itu sebenarnya tidak masuk pembahasan fikih. Walaupun nanti ada di ranah fikih tapi tidak masuk pembahasan para ulama. Ya, yang sudah baku seperti apa? Seperti khamar itu haram atau zina itu haram. Itu 4 mazhab nggak ada beda, nggak ada mazhab Syafi'i bolehkan zina, nggak ada kan, Pak? Nah, itu namanya tauqifi. Sesuatu yang sifatnya usul itu nggak akan dibahas detail di fikih, tapi masuk dalam bab fikih, nanti masuk di bab jinayat. Tapi tidak dibahas detail di fikih karena apa? Semua ulama sepakat zina itu haram karena sudah tauqifi, tidak membutuhkan pemahaman yang lain, tidak membutuhkan interpretasi dari para ulama yang berbeda-beda. Semuanya sama. Zina itu haram, kemudian khamr itu haram. Dan contoh-contoh yang lain yang itu sudah maklum. Sebagaimana sholawat atau sholat 5 waktu itu wajib hukumnya. Itu tidak ada perbedaan para ulama fikih berkenaan dengan hal itu. Nah, itu tauqifi. Sedangkan yang dimaksud fikih di sini yang dibahas para ulama mendetail sampai ada khilaf berbeda pendapat, itu lebih kepada perkara-perkara yang dzanniyah. Perkara-perkara yang dia masih memungkinkan adanya perbedaan interpretasi, perbedaan pandangan dalam memandang masalah itu, sehingga ada khilaf. Nah, itu pengertian daripada fikih. Kemudian kita masuk ke poin yang kedua, yaitu dairah al-fikhi. Dairah al-fikhi atau ruang lingkup fikih. Ya, ruang lingkup fikih. Maka ketika kita paham arti fikih, bahwasanya fikih itu ma'rifatul ahkamu syar'iyyati allati tariquha al-ijtihad, yaitu mengetahui hukum syar'i dengan jalan, dengan cara ijtihad. Ulama berijtihad. Maka dengan pengertian ini, maka dalam fikih itu kaum muslimin, ya, ruang lingkupnya terbagi cuma menjadi 2. Kaum muslimin dalam ruang lingkup fikih berdasarkan pengertian tadi itu terbagi menjadi 2 kaum muslimin. Yang pertama, ya, dia adalah mujtahid. Ya, yang pertama mujtahid. Karena apa? Inilah mujtahid nanti yang punya kemampuan, yang boleh untuk merumuskan
atau boleh untuk membahas fikih tadi dengan istihad-istihadnya. Karena produk hukum fikih dihasilkan dari al-ijtihad. Maka siapa yang beristihad? Yaitu mujtahid. Maka ruang lingkup yang pertama dalam fikih yaitu para mujtahid. Siapa itu mujtahid? Yaitu orang-orang atau ulama-ulama yang diberikan oleh Allah ya kelebihan dalam mendalami fikih secara terperinci. Dia paham alat-alat atau ilmu-ilmu alat untuk memahami fikih seperti qaidul fiqhiyah, usul fikih. Dia punya alat untuk memahami bahasa daripada nas-nas itu, nahwu, shorof, balaghahnya sudah mungkin. Kemudian dia paham ayat-ayat tentang ahkam, ayat-ayat yang membahas tentang hukum-hukum suatu perkara. Dia paham serta bisa meneliti hadis-hadis yang diturunkan berkenaan dengan hukum suatu perkara. Nah, ada syarat-syarat lebih detail lagi. Mujtahid. Ini mujtahid ini tidak sembarangan orang, tidak semua kaum muslimin mujtahid. Hanya orang-orang atau ulama-ulama yang Allah sampaikan pada derajat mujtahid yang memiliki keilmuan yang memang sudah memadai untuk berijtihad. Kira-kira Pak, Bu, kita masuk ruang lingkup ini bukan? Ada yang merasa diri masuk ruang lingkup ini sampai mujtahid? Enggak ada. Atau namanya ada mujtahid, ikram mujtahid mungkin namanya. Ya, itu nama gitu kan, ada namanya mujtahid atau mujtahidin gitu. Ya, untuk kalangan kita termasuk saya pun masih sangat jauh sekali sampai kepada tingkat itu. Sangat jauh sekali bagi kita. Jadi ini adalah tingkat-tingkat yang mulia di mana Allah muliakan beliau dengan tafaqquh fiddin, kemampuan untuk berijtihad. Ini tingkatnya tinggi. Ini tingkat yang pertama, karena fikih nggak akan lepas dari al-ijtihad. Ijtihad adalah produk hasil istinbat dari seorang mujtahid. Maka ruang lingkup fikih yang pertama adalah seorang mujtahid. Yang kedua, orang-orang atau kaum muslimin yang tidak sampai derajat mujtahid, maka dia akan masuk ke ruang lingkup yang kedua, yaitu muqallid. Yaitu muqallid. Atau pengikut. Muqallid itu kan qallada. Dia pengikut, mengekor. Kenapa? Karena dia tidak punya kemampuan untuk berijtihad. Dia tidak mendalami bahasa Arab, nahwu, shorof, balaghah, tidak mendalami, dan dia pun ya apalagi mungkin mendalami aja enggak. Atau kalau belajar pun hanya belajar ya sekedarnya saja. Yang penting ya pernah belajar bahasa Arab, enggak masuk. Belum masuk ke kategori mustahid. Apalagi ayat-ayat ahkam, apalagi hadis-hadis tentang ahkam, apalagi usul fikih, apalagi qawaidul fiqhiyah. Baru dengar aja hari ini, ya Pak. Ya, masalah jauh sekali gitu. Nah, orang-orang yang tidak punya kemampuan seperti itu, orang-orang yang Allah tidak berikan anugerah kemampuan seperti itu, memang dia tidak mutafan, dia tidak mendalami itu, maka dia masuk ke kategori ruang lingkup muqallid. Muqallid itu orang yang ngekor, orang yang ngikut. Yaitu ngikut siapa? Ngikut mujtahid. Maka kita mujtahid atau muqallid, Pak? Mujtahid, ada yang mujtahid? Ya. Kita sekali tak tanya, kita muqallid apa mujtahid, Pak? Kita muqallid atau mujtahid? Mujtahid atau muqallid? Yakin muqallid ya? Nah, inilah poin kedua yang ingin saya sampaikan. Kita harus sadar diri bahwasanya kita itu muqallid bukan mujtahid. Ya. Maka muqallid tugasnya apa? Gampang. Tugasnya cuma ngikut mujtahid. Mujtahid yang mana? Terserah mau milih yang mana. Banyak mujtahid. Termasuk kitab yang akan kita bawakan, ya Matan Abu Suja, beliau juga mujtahid di abad ke-6 Hijriah. Karena beliau hidup di atas tahun 500 Hijriah. Atau yang mensyarah yang akan kita bawakan nanti kitab Fathul Qorib, ya Al-Imam Muhammad bin Qasim Al-Ghazi, beliau juga mujtahid di abad 10 Hijriah. Jadi kalau kita belajar ini, kita sudah belajar fikih sesuai relnya. Karena kita ini muqallid, ya belajar kepada mujtahid. Jangan sebaliknya, Pak. Kita tidak sadar diri. Kita muqallid tapi belagak
bergaya seperti mujtahid. Paham, Pak? Oh, saya nggak mau belajar dengan para ulama. Ulama itu manusia. Manusia itu bisa salah, bisa benar. Saya mau langsung belajar ke Al-Quran dengan hadis. Ya, ini perkataan yang kelihatannya benar, tapi kurang tepat kalau dalam belajar. Karena apa? Tidak mungkin kita meninggalkan ulama untuk memahami Al-Quran hadis. Sudah saya jelaskan dari awal tadi. Ini korelasinya seperti ini sekarang. Maka kalau kita sadar diri kita ini muqallid, maka kita ya belajarnya pada mujtahid. Kalau kita tidak mampu mengakses langsung kitab-kitab mujtahid, cari ustadz, cari ulama, cari kiai yang mampu membacakan atau menyampaikan, syukur yang punya sanad, yang sudah punya silsilah belajarnya, untuk menyampaikan ya apa yang ada di kitab-kitab para mujtahid. Gampang apa gampang, Pak, suara muqallid, Pak? Gampang, Pak, nggak usah pusing-pusing, Pak. Ya, karena kita kadang tidak sadar diri, maunya langsung, ya jalan pintas, langsung ngambil dari mambaknya. Ya, kita kadang bingung sendiri. Ya, saya belajar fikih nggak mau melalui madhab-madhaban. Saya belajar fikih nggak mau lewat kitab-kitab ulama. Saya mau langsung ke hadis-hadis Rasulullah. Ya, padahal Pak, hadis-hadis Rasulullah itu adalah konsumsinya para mujtahid yang mampu mengakses hukum, yang mampu mengistimbatkan hukum, mengambil dari nas aslinya Al-Quran atau As-Sunnah, kemudian dipahami dengan ilmu-ilmu alat yang tadi sangat banyak itu mujtahid. Karena apa? Kalau kita langsung kepada sumber daripada hukum Islam, yaitu An-Nas, Al-Quran, As-Sunnah, dikhawatirkan kita memahami dengan pemahaman kita. Yang pemahaman kita itu sangat jauh sekali, mujtahid aja nggak sampai. Bahasa Arab aja belum pernah belajar. Belajarnya baru lewat terjemahan. Itu aja mau langsung menyimpulkan hukum. Yang parahnya lagi, kadang sudah menyimpulkan hukum sendiri, dapat hadis satu, disimpulkan hukumnya sendiri, habis itu nyalahkan orang lain. Oh, anta finar gitu, misal gitu. Ya, karena baru dapat hukum satu, hadis satu, disimpulkan sendiri hukumnya, kemudian ketika ada orang lain melakukan itu, mungkin bentuknya dalam ancaman, dibilang, oh kamu masuk neraka, atau kamu bid'ah, kamu ini sebagainya. Maka harus dengan bijak. Nah, insya Allah ini 2 poin, insya Allah 2 poin lagi kita lanjutkan pada Isya, karena sudah masuk waktu Isya. Yang insya Allah nanti 2 poin. Yang kedua, bagaimana kita belajar fikih yang sebagaimana para ulama ajarkan, dan bagaimana sikap kita ketika menghadapi perbedaan-perbedaan pendapat masalah fikih ketika kita belajar fikih. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Aku qouli hadza astaghfirullakum. Kita lanjut pada Isya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. La wala haula wala quwata illa billah. Salatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wa man walah. Allahumma sholli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Amma ba'd. Ikhwati fillah, jamaah kajian malam Kamis, Rabu malam Kamis di Masjid Ar-Royan. Insyaallah kita lanjut ke 2 pembahasan berikutnya. Kalau tadi kita sudah membahas ta'rif atau pengertian fikih itu sendiri sebagai langkah awal kita untuk mengenal fikih, agar kita ketika belajar fikih sudah tahu gambaran fikih kedepannya seperti apa. Kemudian kita juga sudah membahas ruang lingkup fikih berdasarkan orang-orang yang ada di dalamnya. Di sana ada mujtahid, ada muqallid. Mujtahid yang dia memiliki kemampuan untuk beristihad dengan ilmu yang dimilikinya, dan muqallid adalah orang-orang yang tidak sampai derajat mujtahid, yang tugasnya muqallid mengikuti, mengekor pada mujtahid, sehingga dia aman. Karena mujtahid untuk perkara-perkara yang furu', kalau shawab, istihadnya benar, dapat 2 pahala, yaitu pahala benarnya istihadnya dan pahala beliau beristihad. Karena istihad beliau bukan main-main, dengan ilmu yang sudah dipelajari bertahun-tahun. Tadi yang sudah kita sebutkan kriteria mujtahid, itu baru sekian atau beberapa kriteria, belum semua. Kemudian kalau mujtahid salah, wa in akhta'a, kalau salah, ya ajrun, punya dapat satu pahala, yaitu pahala dengan disebabkan karena istihadnya.
karena mungkin hasilnya salah, tapi dengan beristihad sudah dapat satu pahala. Bagaimana dengan muqallid? Muqallid dapat pahala juga. Artinya kita tidak menanggung kesalahan dan dosa. Kenapa? Karena kita cuma diperintahkan untuk mengikuti mustahid. Mustahid saja salah tetap berpahala, apalagi muqallid yang nggak tahu apa. Enak jadi muqallid. Jadi muqallid itu gampang. Jadi orang awam itu gampang. Ya, tinggal kita ikut saja. Tinggal pilih, misal istihad itu beda-beda, tinggal pilih salah satu, ikuti, amalkan. Selesai. Karena kita belum sampai kemampuan yang setingkat mustahid. Kemudian kita masuk pembahasan yang ketiga. Berarti ada 4 pembahasan. Yang ketiga yaitu berkenaan dengan manhaj tadris atau thoriqah, jalan dalam belajar fikih. Thoriqah, jalan belajar fikih. Ya. Dalam belajar, ya sebenarnya ini tidak hanya fikih saja, mencakup ilmu-ilmu yang lain sama. Cuman kita akan fokuskan ke fikih dulu. Dalam belajar itu seorang thalib, seorang pembelajar terbagi menjadi 3 tingkatan belajar. Seorang pembelajar thalib, ya itu terbagi menjadi 3 tingkatan belajar. Atau kalau tadi dia belum sampai mujtahid, belum sampai tingkat mujtahid, masih muqallid, muqallid juga bertingkat-tingkat. Tidak semua muqallid nggak paham dalil, nggak semua muqallid hanya ikut-ikutan. Ya muqallid juga bertingkat-tingkat. Atau orang yang sedang belajar thalib bertingkat-tingkat. Ada tingkat yang pertama, yaitu tingkat mubtadi. Tingkat pertama, tingkat dasar. Atau kalau sekolah ibtidaiyah, atau tingkat sekolah dasar. Itu tingkat yang pertama. Yang kedua ada tingkat mutawasid atau mutawasito, tingkat pertengahan. Atau kalau kita buat jenjang kayak sekolah, tingkat SMP, sekolah menengah pertama atau mutawasid. Dan yang ketiga, tingkat thalabul ilmi yang kategori tertinggi, sudah tinggi, itu adalah muntahi, yaitu tingkat akhir, belajar tingkat akhir, yaitu kita sebut saja sekolah menengah akhir. Ya, atas apa akhir? Atas ya, atas akhir sama aja lah. Yang penting dia paling tinggi gitu ya. Ya, kita anggap SD, SMP, SMA. Begitulah kriteria seorang yang sedang belajar. Ya, ada tingkat pemula, tingkat menengah, tingkat akhir. Mubtadi, mutawasid, muntahi. Sekarang kita akan pahami satu persatu tingkatan ini. Karena kalau tadi di poin kedua, kita sudah dengan jujur sadar diri kita, sadar posisi kita bahwa kita seorang mujtahid atau muqallid? Muqallid. Nah, sudah sadar sekarang Pak ya? Sudah dengan jujur mengakui. Sekarang kita akan bawa di mana tingkat selanjutnya kita. Kita muqallid. Sekarang muqallidnya tingkat apa kita? Apakah muqallid yang sedang thalabul ilmi tingkat pemula, mutawasid, atau muntahi? Kita akan jelaskan satu persatu. Yang pertama tingkat mubtadi atau mubtadiin, tingkat pemula, tingkat dasar. Ibarat belajar fikih anak tingkat SD, dasar banget, masih dasar, pemula awal. Yaitu malam yakdir bitaswiril masalah, yaitu orang yang dia belum memiliki kemampuan untuk memahami suatu masalah. Ya. Dia belum memiliki kemampuan untuk memahami suatu masalah. Jadi dia sangat dasar sekali. Misal dalam satu masalah dia belum paham. Ya, masalah ini imam ini menjelaskan seperti apa, maksudnya seperti apa, kemudian hukumnya seperti apa. Dia masih awal sekali, masih mubtadi, sekolah dasar. Dia belum mampu untuk mengurai suatu masalah, dia belum mampu untuk memahami gambaran suatu masalah. Ya. Ini mubtadi, masih awal sekali. Misal kalau ditanya dalam akad muamalah ada akad mudharabah. Akad mudharabah itu akad apa, Pak? Nggak kegambar ya, bingung ya. Nah, ini berarti masih dasar sekali. Nah,
Karena gambaran masalah saja kita belum mampu untuk membayangkan, belum mampu untuk menangkap gambaran masalah dalam suatu perkara. Nah, ini tingkat dasar seperti itu, masih awam sekali, ya muqallid tapi dasar sekali. Sehingga di fase ini ya adalah fase pertama dia untuk belajar. Ya, sudah belajar alhamdulillah. Jadi jangan jadi muqallid yang ya istilahnya parah banget, nggak mau belajar, yang penting ngikut-ngikut lah. Ustadz ngelor, ustadz ngidul gitu. Nggak mau belajar, itu juga ya boleh gitu. Bagi orang yang kayak tadi tidak punya kemampuan mengakses kitab-kitab para mujtahid, tidak punya kemampuan bahasa Arab, tidak punya kemampuan untuk langsung belajar dengan kitab para mujtahid, maka dia boleh mengikuti ustadznya. Karena dia nggak punya kemampuan itu. Dia boleh hanya muqallid kepada ustadznya, ikut ustadznya. Ya. Kalau ustadznya melencengkan kepada yang buruk, yang jelek, ustadznya dosa. Yang muqallid yang nggak tahu apa-apa, tidak berdosa dia. Tapi dengan syarat dia tidak punya kemampuan sama sekali. Tapi ya naikkan tingkat dikit lah. Kita jadi muqallid yang mau belajar. Ya, muqallid tapi mau belajar. Tahap pertama tadi tingkat dasar atau mubtadi, tingkat awal, yaitu ketika apa? Malam yakdir bitaswiril masalah. Dia belum mampu untuk menggambarkan satu masalah. Dia belum mampu untuk menjelaskan gambaran kerangka suatu masalah. Taswirnya aja belum kebayang dia, masih dasar sekali. Kemudian yang kedua mutawasid, tingkat atasnya lagi, dia udah naik tingkat. Yaitu ketika apa? Ketika seorang thalib man yakdir bitaswiril masalah. Dia sudah mampu menggambarkan suatu masalah. Dia sudah mampu melihat hukumnya, melihat tata caranya, kemudian dia sudah belajar berkenaan dengan rukun-rukunnya, belajar pembatal-pembatalnya, dia sudah belajar kerangka masalah, taswir, gambaran masalah dia sudah paham. Ini berarti tingkat mutawasid, tingkat SMP. Dia sudah paham ketika ditanya al-qirat itu apa, ketika ditanya zakat nisabnya berapa, ketika ditanya haji urutannya seperti apa, dia sudah bisa menggambarkan semua. Berarti tingkat mutawasid ini dia sudah lulus tingkat SD, dia sudah belajar. Minimal ya antum khatam kitab ini itu sudah naik ke mutawasid. Kenapa? Minimal ya antum sudah paham gambaran-gambaran ya masalah dalam fikih, baik itu ibadah, muamalah, kemudian al-usrah, keluarga, maupun hudud wal jinayat, hukum perdana perdata dalam suatu negara Islam. Nah, itu ketika antum sudah memahami, minimal antum ya naik tingkat. Walaupun baru kelasnya satu kitab yang kita kuasai. Ya, padahal kitabnya juga bersusun-susun. Minimal kita sudah mulai ada gambaran suatu masalah-masalah, gambaran perkara-perkara yang dibahas dalam fikih. Baru tingkatnya ini mutawasid. Walam yakdir iqamati dalil 'alaiha. Namun dia belum mampu untuk mendatangkan dalil dari gambaran masalah tersebut. Ini tingkat SMP. Tingkat SD masih awam sekali, baru mau belajar, baru awal dasar banget belajar. Ya, menggambarkan masalah saja belum kegambar karena belum belajar kitab-kitabnya atau belum diajari ustadznya. Tingkat mutawasid dia sudah khatam materi-materi yang membahas tentang taswir atau gambaran masalah. Tapi dia belum bisa mendatangkan dalil. Atau dalil bukan konsumsi untuk pembelajar di tingkat ini. Kenapa? Dia akan bingung, pusing. Dia baru belajar memahami gambaran suatu masalah. Baru tingkat yang selanjutnya SMA, sekolah menengah akhir atau dalam istilah muntahi, tingkat akhir, belajar tingkat akhir. Dia yang dimaksud man yakdir taswirul mas'alah wa ala iqamati dalilu 'alaiha. Dia orang yang sudah mampu menggambarkan masalah dan dia sudah mampu mendatangkan, menyajikan dalil dari masalah tersebut. Pertanyaan kepada jamaah. Jamaah, nah, biar nggak ngantuk, ini udah fase ba'da isya itu fase mulai ngantuk gitu kan. Sekarang antum itu pada tingkatan SD,
SMP atau SMA dalam pengertian ini? Ada yang SMA? Kalau ada yang SMA saya mau tes ini. Nanti saya akan kasih masalah, antum gambarkan masalahnya, datangkan dalilnya. Ada yang SMP? Yang sudah sampai SMP, angkat tangan. Nanti saya akan tes. Saya kasih satu masalah, antum suruh gambarkan masalah itu. Berarti antum bisa jelaskan, memahami global masalah itu lah minimal bagus. Ada yang SMP angkat tangan? Yakin ini SD semua? Ya. Jangan-jangan usia kita sudah 20 tahun, 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun, tapi dalam hal fikih atau thalabul ilmi kita masih SD. Siap menerima ini Pak, Bu? Siap menerima kenyataan ini? Ya, siap ya Pak ya? Kalau nggak siap saya takut bunuh diri nanti. Nggak mampu menerima kenyataan gitu. Saya udah 40 tahun Ustaz kok masih SD gitu. Kan gitu. Nanti bunuh diri malah kesalahan saya gitu. Ya. Di poin yang ketiga saya ajak kita untuk sadar diri, sadar posisi kita bahwasanya dalam belajar fikih khususnya ya, mungkin saya pun gitu ya, paling baru taraf SD juga. Ya, saya nggak mau tinggi-tinggi, Pak. Ya. Jadi kita itu masih jauh sekali taraf belajarnya. Kita masuk SD paling. Masih belajar, masih mau belajar memahami gambaran suatu masalah dalam fikih. Ya, kita masih mau belajar memahami gambaran suatu masalah dalam fikih. Maka di sini kami itu mengajak belajar bareng, bukan berarti saya paling pintar kemudian mengajari bapak-bapak, tidak. Kita belajar bareng, kita sama-sama siswa SD, cuman bedanya saya dikasih tahu oleh guru lebih dulu. Sehingga saya ditugaskan oleh guru SD-nya suruh ngajari teman sekelasnya. Jadi kita belajar bareng, Pak. Ya, kita belajar bareng memahami masalah-masalah, gambaran-gambaran masalah dalam fikih. Agar kita nanti bisa naik ke mutawasid. Kita SD, Pak. Maka, Pak, anak SD jangan coba-coba. Jangan loncat tingkat seakan menjadi anak SMA. Paham ya, Pak? Anak SD, sekarang saya mau nanya, Pak, kalau ada anak SD misal, ya, dia nggak mau masuk SD, saya nggak mau masuk SD, saya nggak mau SMP, saya langsung masuk SMA. Ya, kira-kira sama guru SMA-nya ditendang apa dikeluarkan, Pak? Diapain kira-kira? Ada guru SMA di sini? Kalau ada anak SD, dia nggak mau berada di makomnya, dia maunya langsung di tingkat SMA, masuk kelas SMA, duduk di kelas, kemudian ya duduk di bangku petentang-petenteng lagi gitu kan. Anak SD masuk kelas SMA, petentang-petenteng. Habis itu nyalah-nyalahkan temen SMA-nya yang lain. Ini anak SD masuk kelas SMA, petentang-petenteng. Ya, orang-orang yang sudah usianya SMA atau ilmunya SMA disalah-salahin. Oh, kamu salah itu. Pendapatmu salah, ijtihadmu salah sebagainya. Kira-kira orang seperti ini beradab nggak, Pak? Nggak beradab. Nah, maka dalam belajar itu kita tadi harus paham dulu posisi kita. Kita harus sadar dulu diri kita sehingga di makom mana saat ini kita berada. Kalau kita sudah sadar bahwasanya kita itu masih tingkat SD, masih dasar sekali kita belajar fikih ini, maka jangan merasa makomnya sudah SMA, yang seolah sudah memahami gambaran masalah secara keseluruhan, yang seolah sudah paham dalil. Karena dalil itu makomnya muntahi nanti, bukan makom anak SD. Antum anak SD dikasih rumus Pitagoras mumet atau mumet, Pak? Mumet, karena itu sudah makanannya SMP SMA lah gitu. Atau teori-teori kuliahan SMA dikasih ke anak SD, mumet dia. Begitu juga kita atau saudara-saudara kita yang dia belajar fikih tidak melalui tangga yang
idealnya belajar fikih seperti itu. Maunya langsung ke atas, maunya nggak mau SD pokoknya langsung SMA. Saya maunya langsung ke dalilnya, gitu kan. Saya maunya langsung memahami sendiri gambaran masalahnya. Ya, tinggal beli kitabnya, kemudian baca sendiri. Kalau nggak bisa bahasa Arab ya beli terjemahannya. Habis itu taswir, ya pemahamannya dibentuk sendiri. Habis itu ya dalil sendiri. Nah ini orang-orang yang tidak mau melewati fase belajar fikih, ya nanti akibatnya yang keempat yang akan kita bahas. Dalam masalah khilaf dia tidak bijak. Dalam masalah khilaf dia maunya menang sendiri. Itu tadi tentang petenteng di kelas SMA justru nyalahkan orang yang mungkin sudah aslinya SMA malah disalah-salahkan. Nah disinilah pentingnya kita sadar diri. Ya, tadi sadar diri kita ini muqallid, sadar diri kita muqallidnya pun tarafnya masih paling bawah. Yang baru masih belajar. Tingkatnya masih mubtadi, masih tingkat mau belajar fikih. Mau mulai untuk memahami taswir gambaran masalah dalam fikih dan mau belajar tentang dalilnya. Itu pun nanti tingkatannya ada. Maka saat ini saya tegaskan lagi, Pak. Antum SD, SMP, apa SMA? Yakin SD, Pak ya? Ya. Kalau antum sudah sadar diri, kita sudah sadar diri SD, maka nanti ketika kita bahas kitab ulama ini, nggak usah tanya dalil. Loh, berarti nggak ada dalilnya, Ustadz. Antum mau menganggap ulama mujtahid nggak paham dalil? Ya. Beliau ini mujtahid. Hadis-hadis itu sudah menjadi konsumsi beliau tiap hari. Mentelaah, meneliti, menyimpulkan hukum dengan istinbat-istinbat melalui alat-alat, ilmu-ilmu alat yang beliau miliki. Maka nanti Pak, di kitab ini yang akan kita bahas, tidak ada penulis nyajikan dalil baik Al-Quran atau hadis. Karena apa? Kitab ini untuk anak SD. Nah inilah, ulama itu jeli. Kitab ini untuk anak SD, SMP, SMA. SD. Maka di sini nanti, loh, belajar mazhab Syafi'i itu kitabnya nggak ada dalilnya. Nah ini berarti orang nggak paham kalau ngomongnya seperti itu. Karena kitab ini untuk anak SD dan kita itu anak SD. Karena ada orang-orang yang dirinya aslinya SD tapi merasa SMA, nggak mau belajar kitab kayak gini. Ini kan cuman istihadnya ulama tok gitu. Nggak ada dalilnya di dalam Al-Quran aja nggak ada. Hadis apalagi, cuman kesimpulan-kesimpulan hukum. Ya memang kitab ini disusun itu langsung kesimpulan-kesimpulan hukum. Namanya kitab fikih, bukan kitab hadis. Nah, di sini kita harus pahami posisi kita adalah seorang mubtadi. Ya mubtadi itu belajarnya mulai dari sini. Karena kalau orang yang masih belajar awal sudah disuguhi dalil, belum dalilnya ada khilaf, yang satu ngomong dhaif, yang satu ngomong sahih, yang satu ngomong gharib, yang satu pusing lagi kita gitu. Ya. Belum hadisnya, ya sanadnya banyak dipermasalahkan, nanti pusing kita. Maka itu ada fasenya, tapi nanti ya anak SD jangan mikirin urusan SMA dulu. Bukan nggak boleh, boleh, tapi dalam belajar kita tidak boleh tergesa-gesa. Banyak orang yang bingung dalam memahami fikih karena tadi ketergesa-gesa, pengennya langsung belajar tingkat SMA, padahal dia masih ya taraf pemikirannya SD. Seharusnya di SD dulu. SD lulus, baru SMP. SMP lulus, baru SMA. Sehingga membangun pemahaman fikihnya itu secara tadarruj. Secara bersusun, bertangga, bertingkat. Maka dia akan qawi, pemahaman dalam fikih dia akan kuat. Tapi kalau tiba-tiba langsung nggak mau SD, langsung SMA atau langsung SMP, nah itu nanti berat. Nah itulah pentingnya kita belajar menggunakan tangga belajar, sulam atau tingkatan-tingkatan belajar. Baik, itu yang ketiga. Dan yang terakhir, poin yang keempat, berkenaan dengan fiqhul khilaf. Ini juga penting kita sampaikan karena ada korelasi dengan 1, 2, 3. 1, kita paham makna fikih, sehingga kita harus siap. Ketika kita sudah paham makna fikih tadi, kita harus siap berlapang dada, siap menerima perbedaan, siap bertoleransi dengan
sesama kaum muslimin yang masih dalam daerah Ahlussunnah wal Jamaah. Yang kedua, ya, ketika kita sadar diri bahwa muqallid, maka muqallid itu ya jangan melampaui batas kemampuannya. Cukup jadilah muqallid, ikuti para mujtahid. Kemudian yang ketiga, ketika kita sadar muqallidnya kita dalam proses thalabul ilmi itu di tingkat yang mana, setelah kita sadar, jangan melampaui tingkat di mana kita belum mampu atasnya. Karena akan membuat kebingungan kita sendiri. Sehingga kalau kita tingkat SD, ya belajar di tingkat SD. Masuklah sekolah dasar, pakai kitab-kitab anak SD. Cari guru yang pinter ngajar SD. Seperti itu. Sampai lulus, setelah lulus naik SMP, SMA. Nah, itu gambarannya. Sekarang yang keempat, tiga ini akan mempengaruhi sikap. Ketika kita sadar tiga-tiganya, ya baik pengertian fikih, sadar diri kita adalah muqallid kita pun masih dasar, tingkatnya tingkat mubtadi, tingkat dasar. Maka yang keempat, seharusnya kita lebih rendah diri, rendah hati, ya. Dan kita fokus pada ilmu dan amal kita. Nggak fokus ke orang lain. Kenapa terkadang kita fokus ke orang lain? Mohon maaf, kadang serampangan memvonis orang lain misal. Karena tadi kita nggak sadar diri, anak SD petentang-petenteng masuk kelas anak SMA, ya. Mentang-mentang sudah megang dalil, dianggapnya paling benar, kemudian yang lain disalahkan. Ya karena apa? Tadi ada tangga yang terlewati. Dan ini potensi istijal, tergesa-gesa dalam belajar itu juga kurang baik. Karena bisa kalau kita tidak dibarengi hati yang baik akan menimbulkan sikap sombong, merasa benar sendiri, yang lain salah, yang lain sesat, yang lain dan sebagainya. Nah, maka tadi kalau kita merasa kita itu dalam belajar itu masih sangat dasar sekali. Ya, saya pun masih merasa dasar sekali. Ya, sudah muqallid tingkatnya pun masih dasar banget. Muqallid tingkat mubtadi. Maka kita harus rendah diri, rendah hati. Ya, kita merasa masih sangat jauh sekali ilmu kita. Sehingga yang terpenting apa? Kita fokus kepada ilmu kita, belajar dulu, fokus belajar lah, nggak usah mikir orang lain ibaratnya. Fokus belajar dulu dan fokus pada amal kita. Apa yang kita pelajari, maka kita amalkan. Maka poin yang keempat, fiqhul khilaf, berkenaan dengan fikih dalam khilaf. Maka ketika kita sudah tiga tadi itu sudah bagus pemahamannya, maka insya Allah sikap kita terhadap khilaf akan lebih bijak. Misal ketemu khilaf, yang satu pakai kunut, yang satu pakai kunut. Ya sudah, saya sementara belajarnya itu pakai kitab mazhab Syafi'i, kunut itu sunnah muakkadah, saya pakai kunut. Adapun yang nggak pakai kunut, monggo silahkan. Saya nggak mau urusan dengan orang lain karena saya akan fokus di ilmu saya dan amal saya berdasarkan ilmu saya. Kan enak Pak, nggak ribut ya nggak? Ya. Yang buat ribut dengan masyarakat karena tadi satu nyalahkan, yang satu nyalahkan, jadi saling menyalahkan. Coba fokus di ilmunya masing-masing, fokus di amalnya masing-masing. Nggak akan ribut umat Islam ini. Nggak akan ada perpecahan. Maka sikapnya akan bijak ketika saling rendah diri dan saling menghargai. Nah, masalah khilaf tadi dari awal sudah kita bahas, fikih itu ranahnya ijtihad. Ijtihad itu nggak akan lepas dari mana khilaf. Namanya pikiran orang, pikiran ulama, paham ulama, interpretasi ulama itu pasti beda satu dengan yang lain. Maka tidak akan kita nafikan namanya khilaf. Dan khilaf tidak akan mungkin kita hilangkan dalam belajar fikih. Saya nggak mau khilaf lah dalam fikih, tidak mungkin gitu. Cuman khilafnya di manajemen, khilafnya itu di manage atau istilah dalam fiqh khilaf. Jadi ada fikih dalam menghadapi khilaf agar khilafnya tidak menjadi perpecahan, khilaf tadi tidak menyebabkan ya ta'arud, adanya benturan yang keras antar kaum muslimin. Yaitu apa? Ada beberapa kaidah, ada dua kaidah. Yang pertama, kalau permasalahan itu terjadi di masa salaf, kaidah yang pertama, kalau ada khilaf, kita lihat perkara itu kalau terjadi di masa salaf,
maka kita lihat bagaimana salaf memandang perkara itu. Kalau semua salaful ummah dari 3 qurun terbaik itu bersepakat, muafik, ijma dalam perkara itu, maka kita ikuti dan tidak boleh menyelisihi. Kalau perkara itu ternyata perkara ini sudah ada di masa salaf terdahulu, sudah dibahas, maka kita lihat bagaimana ulama salaf berkomentar akan masalah itu. Kalau semua ulama salaf itu bersepakat akan satu kata, maka kita wajib mengikuti ijma itu dan tidak boleh haram hukumnya menyelisihi. Tapi kalau ulama di masa itu, di masa salaf, itu berbeda pendapat. Ya, ada perkara yang terjadi di masa salaf. Kita lihat para salaf bagaimana memandang perkara itu. Ternyata mereka khilaf antar ulama, ulama salaf, antar sahabat ada khilaf, antar tabi'in mungkin ada khilaf. Ya, terjadi khilaf antar ulama akan perkara itu, maka kebenaran tidak lepas dari kaul-kaul mereka. Maksudnya apa? Ya, ijtihad ulama salaf tersebut adalah tidak akan lepas dari ya perbedaan tadi. Makanya tinggal sikap kita apa? Pilih salah satu. Pilih ijtihad yang membuat kita nyaman, tenang, dan kita yakini itu. Kemudian amalkan. Ya, tidak perlu ngomentari ijtihad yang lain. Oh, kamu pakai ijtihad itu salah. Oh, kamu pakai ijtihad itu bid'ah. Oh, kamu pakai ijtihad itu. Sudah, antum ambil, kalau itu khilaf, ada beberapa pendapat, ambil satu pendapat yang antum bisa amalkan, yang antum tenang dan yakin mengamalkannya, kerjakan. Tanpa harus melihat orang lain. Sekarang yang kedua, kalau perkara itu terjadi di masa kholaf setelahnya, ya tidak terjadi di masa salaf, di masa kholaf, di masa setelahnya, di abad keempat dan selanjutnya, maka dilihat perkara itu bagaimana ulama di masa itu membahasnya. Ketika perkara itu terjadi di masa setelah salaf, di masa kholaf, maka antum melihat buka buku, telaah kitab-kitab yang membahas masalah itu, ulama bagaimana mereka berpendapat. Kalau semua ulama sepakat, antum ikuti ijma ulama itu. Kalau ulama berbeda pendapat, silakan antum pilih salah satu dari pendapat itu. Nah, ini kaidah. Sehingga kalau antum sudah mengikuti kaidah ini, ya satu, kita tidak akan membuat hukum sendiri. Kecuali kalau untuk perkara yang di masa salaf nggak ada, di masa khalaf nggak ada, adanya di masa muasirin, adanya di masa-masa akhir-akhir ini, maka tanyakan ke mufti mujtahid yang hidup di masa ini. Karena mufti atau mujtahid yang hidup di suatu masa dan menemui suatu perkara yang baru yang belum dibahas oleh sebelumnya, mereka akan membahasnya. Tugas kita muqallid cukup cari mujtahid yang berfatwa, yang beristihad akan hal itu. Bukan kita yang beristihad sendiri, bukan kita yang menyimpulkan sendiri, bukan kita yang milih sendiri. Karena potensi kita sangat banyak khotok atau salahnya. Tapi kalau sudah kita ngikut mufti, sudah kita ngikut mujtahid, insya Allah ya kita ndak salah. Ya, mujtahid saja salah saja masih berpahala, apalagi kita yang cuma ngikut-ngikut mujtahid. Tapi yang diikuti ulama mujtahid yang memang ya layak untuk diikuti. Nah, itu berkenaan dengan fikih khilaf. Maka kekhilafan itu, khilaf dalam fikih tidak bisa kita hindarkan. Tinggal bagaimana kita bisa bersikap bijak ketika menghadapi khilaf itu. Bagaimana kita bisa memanage khilaf itu justru untuk rukhsah atau kemudahan bagi kita. Maka khilaf tidak akan lepas dari fikih. Maka sehingga akan melahirkan madhab-madhab dalam fikih. Ya, sebagaimana kita ketahui, madhab yang mu'tamad, yang besar, yang masyhur di Ahlus Sunnah wal Jamaah ada 4 madhab. Madhab Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, dan Hanabilah, Hambali, Ahmad bin Hambal. Ini 4 madhab yang masyhur, yang mu'tamad, yang kuat, yang banyak pengikutnya dari generasi-generasi yang masuk daerah Ahlus Sunnah wal Jamaah. Ya, walaupun Imam Bukhari punya madhab, kemudian beberapa imam yang lain punya madhab juga, namun madhabnya tidak berkembang besar dan tidak banyak pengikutnya setelahnya.
Ya, tapi yang 4 madhab ini besar dan hingga saat ini menjadi madhab yang besar di seluruh dunia. Sehingga kita juga jangan keluar dari 4 madhab fikih ini. Nah, adapun pertanyaan selanjutnya, bagi kita yang di Indonesia itu bagaimana kita harus memilih jalan belajar fikih? Maka saya akan tanya dulu Pak, sebelum masuk ke materi yang terakhir ini, saya akan tanya. Bapak-bapak, ketika mau sekolah, itu milih belajar sendiri atau masuk universitas atau sekolah resmi, Pak? Belajar sendiri di rumah atau masuk sekolah resmi, baik itu universitas atau sekolah SMA dan sebagainya? Sekolah resmi, setuju Pak ya? Ada di sini yang dari SD nggak pernah sekolah resmi? Ada Pak? Nggak ada Pak ya? Disepakat kita setuju bahwasanya belajar itu harus melalui madrasah, gitu Pak. Sekolah lah madrasah ya. Sepakat ya? Walaupun bisa kita belajar sendiri. Bisa nggak Pak Bapak belajar lewat YouTube? Bisa. Bisa nggak Bapak belajar beli kitabnya baca sendiri? Bisa nggak? Bisa lah. Antum beli kitab anak kuliahan gitu, pelajari sendiri bisa. Tapi kenapa kita memilih masuk kuliah, masuk Unila, masuk Darul Fatah, masuk Malahayati, masuk kuliahan-kuliahan itu? Satu, karena kuliahan itu kurikulumnya jelas. Betul Pak? Kalau kita belajar sendiri jelas nggak Pak? Enggak, kacau nanti hasilnya juga. Ya, semua buku dibaca bingung sendiri malah. Tapi kalau di kuliahan kita diarahkan, ada kurikulum yang jelas, yang sudah diuji, diteliti oleh para dosen-dosen yang master-master, profesor-profesor pendidikan. Yang kedua, ada guru-guru yang jelas. Betul nggak Pak? Kita belajar sendiri, jelas nggak Pak gurunya? Nggak jelas. Ya. Kemudian, sekolah-sekolah mesti madrasah-madrasah itu ya sudah diuji secara ilmiah oleh para ahlinya. Betul nggak Pak? Ya, karena untuk izin akreditasi atau izin operasional itu pun susah. Harus punya S1, S2. Kalau kuliahnya harus punya profesor dan sebagainya. Itu nggak main-main uji ilmiahnya. Nah, minimal 3 syarat ini atau 3 keutamaan ini yang menjadikan perlunya kita belajar melalui lembaga madrasah atau universitas yang sudah ada. Setuju Pak? Oke, kalau itu setuju saya akan bawa ke fikih sekarang. Selama ini Bapak belajar fikih lewat madrasah, apa belajar lewat YouTube, apa belajar lewat kitab, beli sendiri, baca sendiri, pahami sendiri? Lihat mana Pak belajar fikih? Lihat mana? Kok senyum-senyum semua? Ya. Ya, dalam fikih itu ada madrasah. Madrasah untuk belajar fikih. Yaitu apa? Melalui madhab dalam fikih. Ya, maka kita perlu tahu madhab itu apa sih? Madhab alaihi. Sesuatu yang kita jalan atasnya, melewatinya. Maka madhab ini adalah silsilah madrasah yang akan mengantarkan kita pada pemahaman Rasulullah SAW. Jadi di madhab itu kan ada silsilahnya. Semua madhab, baik Hanafiyah, Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah, itu mereka jalurnya sama. Mereka menuju silsilah belajarnya kepada Rasulullah. Cuman melalui madhab. Kenapa madhab? Dikatakan karena ini jalan, thoriqah untuk sampai kita ke pemahaman Rasulullah. Tinggal antum lewat jalan mana? Jalan Hanafiyah, berarti antum akan melalui ulama-ulama, imam-imam dari madhab Hanafiyah. Antum mau ikut madhab Malikiyah, akan ikut madhab Malikiyah. Melalui thoriqah belajar. Antum mau lewat Syafi'iyah, antum Hanabilah. Inilah namanya madhab. Adalah jalan atau tol, tempat untuk kita menuju pemahaman yang benar terhadap pemahaman yang diberikan oleh Rasulullah. Jadi madhab itu adalah madrasah. Kenapa madrasah? Sama kayak sekolahan tadi Pak. Di madhab itu telah disusun kurikulum belajar fikih. Kalau antum ke madhab Hanafiyah, di situ ada kitab-kitabnya. Nanti untuk anak SD kitabnya apa, SMP kitabnya apa, SMA kitabnya apa. Di Malikiyah, Syafi'iyah, Hanabilah sama seperti itu. Setiap madhab
sudah punya kurikulum masing-masing untuk mengajarkan murid-muridnya yang baru pemula untuk belajar ya madhab, belajar melalui madhab sampai kepada pemahaman Rasulullah. Jadi madhab ini madrasah. Kita belajar fikih, beli kitab di toko buku, baca sendiri, nggak tahu bahasa Arab, baca terjemahannya bisa. Tapi apakah pemahaman kita baca sendiri itu sesuai dengan yang pemahaman Rasulullah? Pertanyaan. Karena nggak ada yang bimbing. Tapi di madhab itu kita satu, ada kurikulum belajar fikihnya. Sudah ada kurikulumnya. Yang kedua, di madhab itu isinya ulama-ulama ahli-ahli baik fuqaha maupun muhaditsin. Misal kayak madhab Syafi'i, di dalamnya ada Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani. Siapa yang nggak meyakini keahlian kemampuan ilmu beliau dalam hadis? Ada Imam An-Nawawi, ada Imam As-Suyuti, ada Imam Jalaluddin Al-Mahali, ada Imam Al-Ghazali, ada Imam Abu Suja, ada Imam Muhammad Ibnu Qasim Al-Ghazi. Itu isinya di dalamnya itu yang merumuskan kurikulum belajar fikih di tiap mazhab itu ulama-ulama besar. Yang ada ahli fikihnya, ada ahli hadisnya, ada ahli qiraahnya. Imam Jazari itu mazhab Syafi'i. Semuanya merumuskan kurikulum madrasah ini untuk belajar fikih. Itu di setiap mazhab sama, nggak jauh beda. Kemudian di dalamnya ada guru-guru yang kompeten. Ya. Di setiap mazhab punya ulama-ulama di sepanjang tahunnya. Tidak pernah surut setiap tahun dari ulama setiap mazhab itu, pasti ada terus. Dan beliau adalah ulama yang sudah diakui baik nasional maupun internasional. Kemudian di madrasah mazhab juga di sana adalah tadi ada kurikulum yang jelas. Sehingga pertanyaannya, kalau tadi untuk perkara-perkara sekolah umum saja, kita mau sekolah di lembaga yang resmi, ada kurikulum resmi, ada guru yang berkompeten, dirumus oleh para ahli, maka dalam belajar fikih juga Pak, kita hampir sama logikanya seperti itu. Kita belajar sendiri bisa lewat YouTube, kita beli buku, baca sendiri bisa. Tapi siapa yang bisa menjamin pemahaman kita dalam fikih itu benar? Atau bisa jadi 10 buku yang kita baca kok beda semua, pusing kita gitu kan? Ya enggak? Ya tadi karena enggak ada pakai kurikulum. Tapi cobalah masuk madrasah fikih. Silakan pilih mau masuk madrasah Hanafiyah itu Ahlussunnah, mau masuk madrasah Malikiyah Ahlussunnah, mau masuk madrasah Syafi'iyah Ahlussunnah, mau masuk madrasah Hanabilah Ahlussunnah. Semuanya Ahlussunnah. Tinggal pilih. Nah, disinilah pentingnya kita belajar fikih ala madhab. Ala madhab bukan berarti kita nanti fanatik, nanti kita merasa benar madhabnya. Itu oknum. Kalau dia belajar merasa paling benar, nyalakan yang lain, itu oknum. Di madhab kita nggak diajari seperti itu. Kita diajari justru fikih dari paling dasar terus sampai tadi mubtadi, mutawasid, muntahi. Ada kurikulumnya sudah. Tinggal kita ngikut. Aslinya gampang. Nah, disitulah peran madhab. Dan sebagai penutup terakhir, kalau kita mau milih sekarang madhab mana yang akan kita pelajari yang sesuai dengan kondisi kita di Indonesia khususnya, maka nasihat dari masyayikh yang saya temui, beberapa syekh baik di Yaman maupun di Jordan, di Syam, itu beliau hampir nasihatnya sama kepada kami, yaitu pelajari madhab ahlul bilad, pelajari madhab yang dianut oleh mayoritas penduduk negeri. Indonesia madhabnya apa Pak? Mayoritas Syafi'i. Maka kita akan lebih bijak bersikap dalam hal fikih ketika yang kita pelajari ya madhab Syafi'i. Bukan berarti nanti kita fanatik, enggak. Justru bermadhab kita akan diajak untuk jadi orang tadi, disadarkan kita SD. Terus nggak usah mikir yang lain. Kita fokus belajar dulu. Ya, urusan beda pendapat, saling bantah-bantahan itu urusannya nanti. Para ulama, kita ini baru pembelajar, yang penting belajar dulu, fokus dulu, ikuti jenjang demi jenjang biar
pemahaman kita syumul atau lengkap dan kuat. Nah, di situ. Nah, kenapa di sini kita pakai kitabnya kitab dari mazhab Syafi'i, karena memang Indonesia mayoritas Syafi'iyah dan Indonesia mazhab Ahlul Bidah Indonesia adalah Syafi'iyah, sehingga ya kita perlu belajar dari kitab para ulama-ulama Syafi'iyah agar kita mengerti, oh seperti ini, oh seperti itu dan sebagainya. Sehingga ya bagi kita yang sudah memiliki amaliyah Syafi'iyah, ya untuk menguatkan dan memahami lebih dalam dari kitab-kitab Turat karya ulama-ulama Syafi'iyah. Bagi kita yang belum pernah belajar mazhab Syafi'i itu kayak apa sih? Atau dulu kita belajarnya belum pernah masuk madrasah, belajarnya baru sendiri-sendiri otodidak tadi lewat YouTube, lewat buku saja dan sebagainya, ya biar kita lebih kenal ya bagaimana sih mazhab Syafi'iyah yang ditulis atau diabadikan melalui kitab-kitab Turat, kitab-kitab para ulama Syafi'iyah. Semoga Allah senantiasa memberikan manfaat terhadap ilmu beliau kepada kita. Amin Allahumma amin. Mungkin itu yang bisa kita sampaikan. Insya Allah di pertemuan depan baru kita akan masuk ke kitabnya. Ya, kita akan kenalan dengan penulisnya. Kemudian insya Allah jika cukup langsung masuk ke pembahasan pertama dari kitab Fathul Qorib Al-Mujib. Ini kitab yang cukup sering dipakai bahkan di pondok-pondok mayoritas Indonesia. Kitab ini dijadikan kitab untuk mempelajari, mendalami ya fikih melalui madrasah Syafi'iyah. Baik, barakallahu fikum. Kita kembalikan ke moderator untuk sesi tanya jawab.